Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas mengenai teori skala ekonomis perdagangan internasional. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya, Maya Gustina dengan NIM C1A019083. Saya Rentia Friani dengan NIM C1A019082. Saya Muhammad Andre Rizal Mufid dengan NIM C1A019074. Berikut materi yang akan kami bahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. Skala ekonomis. Skala ekonomis berhubungan dengan penurunan biaya untuk memproduksi suatu produk dikarenakan bertambahnya jumlah produk yang diproduksi per periode. Bisa dilihat pada kurva berikut ini. Peningkatan jumlah produksi dari Q menuju Q1 akan menyebabkan penurunan biaya dari C menuju C1. Ketika kita memproduksi suatu barang yang mula-mula berada pada titik CQ, ketika kita meningkatkan jumlah produksi, maka akan terjadi penurunan biaya sehingga menyebabkan titik berpindah dari CQ berpindah ke C1Q2. Sumber-sumber skala ekonomis. Skala ekonomis dapat bersumber dari yang pertama, pembelian. Sebagian besar membeli bahan melalui kontrak jangka panjang, sehingga ketika perusahaan menambah jumlah produksinya karena ada kontrak tersebut, jadi dengan mudahnya perusahaan dalam membeli bahan. Yang kedua berasal dari manajemen, yakni meningkatkan spesialisasi manajer. Hal ini dimaksudkan untuk membagi jumlah manajer untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk penurunan biaya ketika menambah jumlah produksi. Yang ketiga dapat berasal dari keuangan. Nah, dari sisi keuangan ini diperoleh melalui beban bunga yang lebih rendah ketika meminjam pada bank dan akses ke berbagai instrumen yang nilainya lebih besar. Yang keempat dapat bersumber dari segi pemasaran. Ketika terdapat peningkatan jumlah produksi, maka biaya iklan yang dibebankan akan dialokasikan dengan rentang waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sebelum peningkatan jumlah produksi. Berbicara mengenai skala ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada skala ekonomi eksternal dan yang kedua skala ekonomi internal. Perhatikan bagian berikut ini. Bagian berikut menjelaskan perbedaan di antara dua jenis skala ekonomi. Dalam skala ekonomi eksternal, biaya per unit ini dipengaruhi oleh besarnya industri. Sedangkan pada skala ekonomi internal, biaya per unit itu dipengaruhi oleh besarnya satu perusahaan. Kemudian dari standar industri domestik, dalam skala ekonomi eksternal ini tidak ada keunggulan bagi perusahaan besar dan memiliki ciri-ciri khusus, yaitu terdapat banyak perusahaan kecil. Sedangkan pada skala ekonomi internal ini terdapat keunggulan yang lebih besar untuk perusahaan besar. Karena perusahaan besar tersebut memiliki keunggulan, tentu saja tidak lari atau masih berkaitan, masih ketergantungan dengan perusahaan kecil, dengan ciri-ciri masih ketergantungan dengan perusahaan kecil. Kemudian dari sisi market, untuk skala ekonomi eksternal ini akan menuju ke arah perfect competition market atau pasar persaingan sempurna. Sedangkan pada skala ekonomi internal ini lebih mengarah ke imperfect competition market atau pasar persaingan tidak sempurna, bisa dalam bentuk monopoli, oligopoli. Namun yang paling banyak diketahui atau ditemui itu akan mengarah ke pasar monopolistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang memiliki kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, perseorangan memiliki pengaruh yang sangat besar atas harga barang yang akan dijual. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar barang antik.
Seseorang mampu mengendalikan harga dengan menegosiasikan harga sesuai dengan yang diinginkan untuk mendapatkan potongan atau diskon. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, penjual dan pembeli jumlahnya tidaklah sama sehingga dapat mempengaruhi pasar. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terdapat 3 bentuk pasar persaingan, yaitu yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistik. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu keadaan di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya, atau terdapat pure monopoli atau monopoli murni. Contoh dari pasar monopoli ini seperti perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu keadaan di mana terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, baik itu secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Contohnya seperti industri rokok, industri motor, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pasar monopolistik, merupakan pasar yang terjadi apabila terdapat banyak produsen, namun terdapat diferensial produk atau perbedaan produknya, seperti perbedaan merek dan juga kemasan di antara setiap produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Contohnya seperti rumah makan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses tukar-menukar barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori klasik yang terdiri dari absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti nilai barang dapat diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Kemudian, comparative advantage yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage. Artinya suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Yang kedua ada comparative cost yang dinyatakan oleh David Ricardo, yang terdiri dari yang pertama cost comparative advantage, yang kedua production comparative advantage. Yang ketiga ada teori modern. Menurut Hesker-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain apabila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan nasional ini, yang pertama adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki, yang kedua perbedaan kualitas penduduk dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi, kemudian yang keempat adanya perbedaan selera masyarakat, yang kelima keinginan untuk memperoleh keuntungan, yang keenam itu membuka kerjasama. Kemudian selanjutnya manfaat dari perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno. Yang pertama memperoleh barang yang tidak diproduksi oleh negara lain. Yang kedua memperoleh keuntungan spesialisasi. Walaupun negara tersebut dapat memproduksi barang yang sama jenisnya dengan barang yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik negara tersebut dapat mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Yang terakhir, ada pun hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Kemudian yang ketiga, pembayaran yang sulit dan berisiko tinggi. Yang keempat, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Yang kelima, terjadinya perang. Kemudian yang keenam, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional.
Sekian presentasi dari kelompok kami, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari teori skala ekonomis perdagangan internasional adalah seperti yang ditampilkan di layar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.